di air panas itu sekitar jam 6 maghrib. Gue pikir kan kalau dari air panas terus ke pertigaan air terjun Ciberem tuh normalnya ya 3 jam. Tapi yang gue alamin sama teman-teman itu bisa sampai dari jam 6 maghrib sampai jam 4 subuh. Itu dikederin. Iya. Apa manfaatnya menjadi pendaki gunung? Padahal mendaki gunung itu membahayakan diri sendiri. Gua pernah dengar kata-kata keren bahwa pendakian gunung itu disebutnya itu amor fati, atau bahasa Indonesia itu mencintai kematian. Cintai kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Gua Denny. Saya Rizky Hawe. Iki. Gua Nahla. Kita dari Pendakian Malam. Pendakian Malam. Pendakian malam. Serem nih mendaki malam. Serem. Rekomen nggak sih mendaki malam tuh? Jangan. Jangan. Ya nggak direkomendasiin lah. Kenapa malam. namanya pendaki malam? Ya ada sesuatu hal yang tidak bisa dibicarakan. Jadi mungkin kenapa dibikin nama channel Pendakian Malam, karena pada saat kita buat channel ini kita punya experience atau pengalaman mengalami pendakian malam gitu sih. Terus pada saat lihat di YouTube kata kuncinya belum ada yang pakai, kita pakailah. Wah, mantul. Intinya gini kali. Mendakinya nggak mesti malam, ya. Tapi misalnya kita jalan di Jakarta yang malam, itu malam itu iya, malam, Iya. Kan Atau enggak. dihitung malam itu dari pas kita berangkat selesai packing lalu berangkat dari berdoa, briefing berdoa baru berangkatnya, itu kan baru hitung malam. Iya. Atau enggak Apa? kita mendaki ketemu malam. Ya pendakian malam Iya, juga. benar. Iya. Udah, cukup. Ke puncak nggak bisa bangun Udah. Waktu udah. Makanya bangun pagi tuh mana? ke puncak itu juga malam. Iya. Submit Panas. berangkat jam 3 pun mana? Tidur. Bangun masih dingin. Udah kali ya. Tapi itu mah. Tapi udah gini. Ini kita mau ngapain sebenarnya ini? Oke. Ini mau ngapain sebenarnya? Mau ngapain? Ya nggak jelasin. What? Kita buat nama channel Pendakian Malam ini. Tadi. Nah, terus nextnya apa yang kita mau jelasin? Oke. Tentang apa ya? Gini ya, ya. Gimana? Daripada kita bingung, mendingan kita masuk di program itu namanya Panik. Ya lupa. Kan gue bilang tadi. Iya. Yaudah, daripada kita bingung, ya. kita mulai aja langsung ya. Yoi. Kita kenalin nih buat lu pada netizen. Kita ini program aku nih. Buat netizen. Udah langsung aja nih buat lu semua netizen, kita punya program baru. Ini episode spesial buat kita, buat kalian juga. Kita kasih nama Panik Sapa Netizen Bali. Panik nggak tuh? Panik gak ya? Siapa yang panik? Panik gak ya? Kita Pak netizen yang panik. Siapa aja lah. Kita gini, nggak usah lama-lama lah, langsung aja gue jelasin. Kenapa kita punya program panik? Panik itu adalah Sapa Netizen Bali. Jadi banyak banget nih netizen komen-komen yang masuk ke banyak komen lah masuk segala macam lupa yang ngata-ngatain kita, yang dukung kita segala macam. Mereka udah nyapa kita harus nyapa mereka balik, betul nggak? Betul. Setuju. Biar ada timbal baliknya. Tuh, makanya kita merasa ada komunikasi balik. biar kita kenal aja mereka yang lagi kenal kita kan, ya kan. Jadi ada pepatah bilang tak kenal sama kata sayang, betul nggak? Ya, tuh. Oke. Terus udah sayang? Oh no, oh no, oh no, 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 no. Jangan bahaya, itu bahaya. Ya, kok gitu? Bahaya. Kan gue bilang kalau udah sayang, Jadi bahaya. oh jadi bahaya. Gini, dari sekian ratus ribu Waduh. netizen yang nanya,
Waduh, yang nanya. Juta kali. Pokoknya yang bikin pernyataan ke kita. Wah, pokoknya kita udah hampir kena mental. Lu kali ya. Kena mental nggak? Enggak, gue sih. Enggak. Gue sih enggak. Aman. Aman. Makanya kita respon. Gue sebutin nih, dia komennya begini. Apa-apa pikirannya setan mulu, jin mulu. Apalah itu penangga penunggu, tai kucing lah kayak gitu. Gua bolak-balik naik gunung yang katanya angker, gua nggak nemu setan tuh. Dia ngomong gitu. Ayo respon. Mau respon lu gimana menurut lu? Gimana ya? Ayo. Kalau lu gimana lah? Passing dulu. Ya kita telah dulu nih. Ya, Waduh, panjang juga nih dia. Sampai kita beda dimensi kalau kita ketemu yang gaib atau gue wawancarain nanya nomor togel. Aduh. Pertamanya lu ngata-ngatain ujung-ujungnya nomor togel. Gimana sih? Yang bener yang mana nih? Lu tuh beriman atau enggak? Gitu kan. Ya kalau beriman ya harus percayalah adanya hal gaib. Kalau di agama gua, nggak tahu agama lu. Kan gitu? Ya, setuju. Benar. Jadi kita tuh nggak memaksakan apa-apa tuh berhubungan dengan mistis ya. Betul. Kita nggak memaksakan itu. Iya. Siapapun bebas. Bebas, bener. Cuma kita memang apa ya? Ya dari momen itu aja gitu. Kita bisa berpikir sendiri gitu, Iya. membayangkan sendiri. Itu kenapa sih? Kadang kita tuh nggak langsung apa-apa mistis, apa-apa enggak. Kita berpikir secara nalar dulu nih. Cuman kita kan nggak bisa mangsain logika juga. Iya. Iya. Kadang kalau logika kita udah mentok, Iya. ya kan, emang kita mau maksain tuh. Iya. Ya kan temen ya, balik lagi sih itu beda-beda orang ya kan. Kalau gue sih ya begitu. Ya, karena gini di kondisi ya mungkin aja gitu di kondisi kita kecapean, kelaparan, gitu, dingin, ya kan terkadang ya logika susah diajak berpikir tuh. Ya Iya. makanya kita meresponnya mungkin dengan cara seperti itu. Itu satu hal yang lumrah ketika kita mendapat kejadian seperti itu lalu diresponnya seperti itu di alam bebas, itu suatu hal yang lumrah. Pada saat kita balik sampai pos lah contohnya, kita mencoba ya karena sudah perut kenyang, sudah Iya. masuk ke tempat nyaman, aman. Udah kita balikin ke logika itu lagi, itu kayaknya apa sih diskusi lagi dan ya udah gitu. Jadi ya nggak semuanya disimpulkan seperti itulah. Tapi Iya nggak sih? betul. Tapi sebenarnya juga yang beranggapan itu hal gaib juga bukan kita sebenarnya. Iya. Mungkin dari netizen sendiri juga. Iya. Justru netizen yang beranggapan itu hal Dia, gaib. dia sendiri yang merucutkan kan? Dia yang menggambarkan hal gaib. Iya. Itu persepsi mereka lah, bebas. Ya, Bebas bebas lah. Gitu. Oke, gua lanjut lagi nih. Jadi Siap. Tar dulu. Jadi Oh, setiap masih oke. setiap Oke. pandangan manusia itu beda-beda, nggak bisa maksain pandangan lu kayak gini, pandangan lu kayak gini. Dan kita Indonesia apalagi yang dari timur gitu lebih kental gitu ininya mitosnya ya gitu. Dan setiap orang punya pandangannya masing-masing gitu. Intinya Gitu saling sih. menghargai aja ya. Iya, Ya betul. Kita respect aja lah ya sama apa Iya. namanya istilahnya mitos daerah Betul. mana gitu ya, kita hargai aja ya. Kayak betul, gitu aja. betul. Ada juga nih banyak komen yang masuk. Banyak banget nih. Gua tuh Jawing tertawa melihat ini. Jawing terbahak-bawak. Terbahak-bawak. Jawing terbahak-bahak. Oke, banyak banget tuh Jawing bawa Jawing. Menurut lu Jawing ketawa nggak sih? Ketawa nggak Jawing? Bisa jadi. Jadi Ketawa nggak lagi. dia? Ketawa ya. Nah, gimana ketawanya dia? Gimana? Nggak konten kita. Coba gimana? Gak tahu. Gimana dia ketawanya Jawing? Paling dia bilang kocak lu. Paling gitu kali. Kayak gitu. Gitu kali ya. Ya. Nih, ada lagi nih. Ada orang yang nanya ke kita nih, nanya nih ya. Kita Nanya mesti ke kita. jawab nih. Bang, apa makna dan manfaatnya menjadi pendaki gunung? Padahal mendaki gunung itu membahayakan diri sendiri. Contohnya banyak kejadian-kejadian. Kok lu mendaki gunung? Mendaki gunung mah sebenarnya hak setiap orang. Orang itu mau mendaki atau enggak, orang itu mau berpetualang atau enggak, itu kan cara mereka untuk refreshing mereka lah, biar otak dia tuh selama sehari-hari kerja, sehari-hari sekolah, sehari-hari mungkin kebanyakan ibadah juga, ya pokoknya banyak lah. Sebenarnya itu salah satu untuk refreshing kalau buat gua.
Kalau buat gua gini, Ke situ dong gantiannya. Kanan ke nggak lupa nih gua. Oh iya iya iya. Nggak Oke. lupa. Ayo masuk. Masuk. Kalau menurut gua membahayakan ya. Nggak cuma naik gunung bahaya, bro. Iya. Lu mau aktivitas apapun, lu lagi baca, lagi naik motor, lu mau apa namanya tuh, lu mau Naik sepeda, ngeband, naik sepeda. itu juga bisa membahayakan, bro. Main bola. Yang penting intinya satu, lu tahu tata caranya seperti apa sebelum lu melakukan itu. Persiapan lu seperti apa. Menurut gue seperti itu. Intinya banyak kejadian-kejadian di gunung itu, satu faktor yang misal orang tersesat atau gimana, ya itu ada pertama human error. Betul. Bener nggak? Betul, Kedua kejadian alam. Betul. Bener nggak? Human error itu bagaimana persiapan kita aja. Makanya kita sebelum mendaki kita mau bawa bekal. Menurut gue sih itu. Jadi Bekal bahaya nggak ilmu, cuma ya. naik gunung, benar. Kalau bekal ilmu, fisik segala fisik, macam. itu termasuk bekal. Medan yang mau kita telusuri kita riset dulu. Ya, kita betul. pelajarin, gitu. Kita harus tahu dulu medannya. Benar. Ya. Apapun lah membahayakan sebenarnya. Nggak ada yang bahaya. Nggak ada yang nggak Kitanya bahaya, aja. semuanya bahaya. Yang penting kita tahu apa kita mau Iya. kegiatan apa itu kita tahu. Lah seorang binaragawan aja Oh, ada trainernya aja bisa patah leher juga Iya. sampai mati. Padahal Padahal dia expert. padahal expert di ruangan. Dia udah biasa sehari-hari, Dia tahu ilmunya, dia tahu ilmunya. dia Ya tahu tekniknya segala namanya macam. udah kodarnya, udah takdirnya begitu. Ah. Coba lu apa? Devi, Apa? responnya. Ya kembali lagi masing-masing. Jiwa lu jiwa petualang nggak? Kalau misalkan jiwa yang petualang, lu pasti akan coba hal-hal yang sedikit agak ekstrim ya. Yang mungkin Indonesia pendakian kayak gitu nggak dibilang ekstrim, mungkin kayak di gunung lain lebih ekstrim lagi, Everest ataupun apa Kinabalu, wah, Nah, itu yang dia. dekat-dekat kita panjat Jayawijaya. tebing kayak Panjat gitu, itu lebih ekstrim lagi gitu sih. Ya kalau misalkan pendakian kayak gitu, nikmatin alam sih, enak banget itu sumpah. Di pendakian itu nikmatin alam, terasa sejuk aja sih gitu. Karena lu nggak bisa ngelihat gunung itu seperti lu ngelihat di kota. Gunung itu lebih istimewa dibanding di kota. Ya. Dan lihat ciptaan Maha Yang Kuasa itu Ya. benar-benar luar biasa kalau lu udah di atas puncak dan lu akan kagum dan merasa heran kok bisa luasnya gunung itu dan banyak banget gitu kalau dari Indonesia gitu ngeliat gunung. Oh itu mah kayak itu ya, Pikir, tafakur alam ya. ya Coba diulang pertanyaannya. Apa tadi? Wah, gua lupa tuh. Udah Apa tadi kelewat. pertanyaannya? Nah, intinya gini lah. Apa? Lu manfaat naik gunung apa sih? Manfaat Naik naik gunung tuh membahayakan. membahayakan. Kayak gitu. Gua pernah dengar kata-kata keren. Tapi gue lupa itu dari siapa gitu. Bahwa pendakian gunung itu disebutnya itu amor fatih. Atau bahasa Indonesia itu mencintai kematian. Itu. Kenapa gue bilang mencintai kematian? Karena gue percaya olahraga semakin beresiko, semakin aman. Mau analogi contoh, pesawat terbang sangat beresiko. Tapi si pilot dan kopilot itu di briefing, disekolahkan untuk diajarkan, dicari titik-titik lemahnya human errornya, akhirnya menjadi salah satu transportasi paling aman di antara yang lain. Ya. Karena saking bahayanya. Nah, gue mengandalkan gunung itu seperti itu. Karena kegiatan alam bebas itu sangat membahayakan. Jadi kita selalu belajar terus, evaluasi terus. Jadi semakin aman gitu. Kalau lu ngikutin semua standar SOP-nya gitu, sangat akan aman kok. Itu pertama. Kedua, lu berangkat sama tim siapa dulu. Kalau tim lu oke, semua pendakian aman. Ada pendakian yang aman ya berarti tim kalian yang kurang cocok. Itu. Bisa. Oke. Lanjut ya. Lihat lagi nih. Ada yang bilang begini. Pendaki TikTok lu, apa-apa dibuat mistis. Gua mendaki nggak selebay lu. Ada yang ngomong kayak gitu, Bro. Ya, Emang TikTok kita kayak main TikTok ya? ada kita punya link. Oh, punya link ya. Oh iya. Follow ya. Ya, Apa namanya? Kalau pendakian namanya? malam TikToknya. Oh, lanjut aja nih, gua lanjut lagi. Lanjut. Ada lagi yang nanya gini nih. Saya sering melihat pendakian para petualang dari Eropa. Wih, ngeri dari cakep. Eropa. Saya Bukan lebih puisi, Bang. Iya. Kalau bilang cakep,
Dia bilang saya lebih Pantun. Pantun. Iya. udah gue lanjut. Udah lanjut, ayo lu omongan orang dipotong-potong mulu. Saya sering melihat video pendaki dan para petualang dari Eropa. Ngeri tuh, Eropa yang dilihat. Saya lebih tertarik aja melihat konten mereka. Mereka menampilkan keindahan alamnya. Tapi konten pendaki Indonesia, khususnya selalu nampilin mistis, hantu, setan, kayak gitu. Kalian ini pendaki apa pencari hantu? Katanya gitu. Kalau misalkan lihat pendakian cerita ya gitu ya, ya mungkin ini bukan ada di YouTube aja ya. Ya lu nonton sinetron, lu nonton konten lain, itu apa sih? Ya hiburan semata lu gitu. Entah lu percaya atau enggaknya, itu menghibur lu. Itu cerita serem, cuman lu merasa emosi lu tuh apa ya? Menikmati gitu. Entah itu percaya atau enggak gitu. Masuk raga. Ya, itu dia. Jadi enggak selalu cerita yang konten serem pendakian itu selalu serem gitu. Nah, lu nonton tapi Netflix yang serem, seru. Nun seru nih, Conjuring, seru nih gitu. Yang luar lu bilang serem tapi seru gitu. Tapi yang Tamat cerita di Indonesia lu bilang apaan sih gitu. Jadi ya ada aneh aja sih, gitu aja sih. Bisa Mbak, lanjut? mau jawab dulu dong. Aduh, udah semua dibaca semua. Udah, kalau gua Dijelasin nambahin semua. dikit nih. Kan lu bilang tadi apa? Lu bilang lu nontonnya orang Eropa gitu ya. Ya beda, Bro. Dia makannya keju. Iya, makannya roti. Lah kita makan tempe. Orang Indonesia mau dibandingin sama orang Eropa. Jangan disama-samain. Lagi pula gini, menurut gua gini. Di Eropa pun ada hal mistis. Mungkin ya, ada ya. Cuma Ada. kan lagi-lagi gini, mereka barat. Kita orang timur. Orang timur kan Kayak judul lagu tuh. Timur ke barat. iya, orang timur ya. Kita Indonesia orang timur. Ya mungkin lebih kental gitu Hal-hal kayak gitu. Betul. Iya. Ya nggak dipungkiri juga sih di barat itu juga kayak misalkan UFO gitu terus vampir bener tuh vampir Dracula terus sama kayak Bigfoot kayak gitu Itu dulu itu juga sempat dianggap yang hal aneh gitu. apa namanya dulu paranormal Gitu. activity ya. Paranormal Iya, activity juga. paranormal Iya kan? activity. Beda. Lu nonton paranormal activity juga seneng kan? Kayak Hmm. iya. Biasa aja sebenarnya. Iya. Ya, ini cuma jadi- hiburan. Iya. Yang penting semangat. Gimana Pak semangatnya Pak? Iya, yang penting intinya apa ya? Ya, Inti syarat. ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Iya dong, Dutari. Nggak ada. Wah. Nggak ada. Yang penting ya intinya nggak bisa dibandingkan lah. Iya. Kita punya adat yang berbeda. Kita menghargai aja adat yang ada di setiap daerah gitu aja. Kita harus respect udah gitu. Dan kita pun menikmati keindahan alam Indonesia. Tujuannya itu, betul nggak? Betul. Coba. Kan gue baca nih. Oh, mau baca silakan. Ada juga nih. Bang, jangan dilebih-lebihkan gitu, seakan bikin serem aja. Kasihan sama yang pemula kalau ditakut-takutin gitu. Maksudnya pemula untuk mendaki gunung. Mendaki gunung. Sebenarnya kita nggak perlu jawab. Pertanyaan tadi udah mewakili Oh, semua. iya, betul. Benar nggak? Udah mewakili. Ya, persiapan mental juga harus gitu. Kalau lu takut, lu cuma takut setan tapi nggak takut sama di atas ya sama aja gitu, percuma. Justru ini jadi warning buat si pendaki pemula. Iya. Gitu menurut gua menjadi warning. Iya, selalu Benar mengingat nama yang di atas gitu. Iya, Yoi. lu jaga etika, jaga adab. Iya. Pokoknya lu jangan bicara sembarangan, kayak gitu sih menurut gua. Betul. Oh, dia bilang juga komen, "Bang, ajak Jawin ke situ. Dia kali bisa mecahin keanehan di situ." Oh iya. Wih. Bang Jawin, ajak mau nggak? Iya. Ayo ikut. Ayo Bang Jawin. Ayo Bang Jawin. Ayo Bang. Ini ada yang netizen yang minta, nah, kita mau ngikutin aja. Netizen mau apa ya kan, bacain ya. Iya. Kali Bang Jawin nonton nih. Iya. Nih ada yang nanya nih, gini. Kak, kalau pendaki kebelet boker sama kencing, kan susah tuh nyari sungai. Emang Kok sungai? ya, kalau nyari sungai emang nggak apa-apa di sungai, nggak pantangan. Ini gue jawab dulu ya. Jawablah.
Enggak, sebenarnya memang kita tuh kalau di gunung nggak pernah pupup dan pipis di sungai gitu. Gitu. Ya sayang apa ya janganlah gitu. Ya kan Oh, kita nggak boleh ngegali. sebenarnya, nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh lah. Makanya itu lihat mata lihat air, lihat mata lihat, warga. lihat video kita ekosistem. dong. Ada kan salah satu teman kita yang menjelaskan proses caranya BAB di gunung tuh. Ada ya kan. Ada. Ada juga yang Pokoknya lu kayak kucing lah, Pak. iya Lu kali. keduk udah begitu, lu uruk lagi udah gitu. itu Jangan jangan di sembarangan. air. Jangan sembarangan, jangan di air lagi. Aduh. Apalagi di air. Iya. Nggak bisa buat minum lah airnya. Jangan buat tisu. Ya lu Ya. bawa nggak apa-apa, tapi tanggung jawab. Lu bawa lagi ke bawah. Buat turun sampahnya. Taruh kantong atau enggak. Tapi kalau magic tisu boleh nggak? Abis itu ya kayak ini lu. Abis tembok kayak muka. Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh? Gua ada yang demen nih. Ada satu komen yang gue demen banget nih. Yos. Dia bilang begini. Jangan ambil apapun kecuali foto. Iya, iya. Mm-mm. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Mm-mm. Jangan bunuh apapun kecuali waktu. Mm-mm. Please. Yo, ya ada gitu aja nih. Please. Please. Yo. Panjang tuh, panjang. Panjang. Nanti gua ini ada di bawah nih ntar. Asik. Gua cantumin pokoknya. Asik, Gua baca sendiri. asik. Ini keren nih. Mm-mm. Asik. Cocok tuh kayak gitu tuh. Cocok. Boleh tuh. Nah itu suatu hal yang energi positif buat kita, memberi semangat kita. Semua memang harus begitu. Jangan petik apa tadi? Petik mangga. Gawat itu. Emang apa gawat tuh petik mangga sih? Hmm. Emang kok kalian pada gue bilang petik mangga kalian pada begitu emang Langsung diedit mangga gitu gede. emang ada masalah apa dengan petik mangga sih? Ya, Nah, petik mangga kan yang pakai apa namanya? ada mangganya yang gede, yang kecil ada juga. Lah terus bahayanya di mana? Kok kalian langsung pada begitu? Bahaya aja. Kalau ketimbangan kena muka bahaya itu. Loh kalau gitu lebih bahaya petik ini dong. Apa duren? Durian nunggu jatuh. Nggak dipetik. Durian jatuhan. Oh, duren jatuhan. Banyak banget. Udah kita lanjutin petik mangga. Ada lagi nih, cuman nggak sempat kebanyakan ya, tapi gue ingat ada yang pernah komen begini bilang, gue mendaki intinya gini ya, gue mendaki udah keliling Indonesia, gunung manapun udah gue daki, gunung ini, gunung itu, gue dari tahun 90-an kesini kesini. Cakep. Tapi baru sekarang mendaki zaman sekarang apa-apa mistis. Wah, dia bilang kayak gitu. Kenapa sih mesti mistis? Gitu. Kenapa? Kalau gua amati sih malah lebih serem cerita-cerita yang pendaki dulu ya gitu. Dia kan nggak ada sedikit dokumentasi gitu kan, masih peralatan terbatas lah untuk dokumentasi, mungkin hanya sekedar foto gitu kan. Malah gua pikir tuh cerita serem tuh malah yang dari dulu pendaki dulu gitu. Gitu sih. Iya betul betul. Ya, kalau sekarang kan udah ada banyak video, udah banyak foto. Gitu. Makanya bisa dinikmati oleh orang lain. Iya gitu betul sih. Dan bisa Gue respon. Telepon. Bebas. Tadi kan dia bilang apa? Dia mendaki dari tahun 90-an. 90-an pokoknya. Nanti yang komen itu tolong pantengin channel kita. Nanti kita akan hadirkan narasumber yang dia mulai pendakian itu di tahun 80-an. Ya. dapat. Nanti kita akan bawakan apa namanya narasumber itu di tahun 80-an ketika dia mendaki. Dia di situ pun menceritakan hal-hal mistis. Kalau lu bilang lu dari 90-an, ini lebih tua lagi dari lu. Ya enggak? Ayo. Iya. Kalau main tabenteng kalah tua lah. Iya enggak? Iya. Ini jelas narasumbernya dan ada di sini. Gitu. Kalau nanti kita lihat. Iya, nanti kita lihat. Kalau ini kan anonim yang komen dan ini nih iya. Itu sih jawaban gua. Ya pantengin terus lah. Ya pantengin terus aja gitu. Siap. Dan datanya valid kok. Tenang aja. Valid. Valid. Ya, valid ya. Paling gagal. Suruh.
Sorry bro. Sorry. Data valid. Sorry. Jadi gini, kalau Udah menurut berubah gua, kok. ya lagi-lagi bukan mengaitkan hal mistis. Lagi-lagi orang punya pengalaman tersendirinya. Mm-mm. Itu berbeda-beda, bro. Pengalaman orang mendaki gunung. Ada yang senangnya dapet, Iya. iya kan? Takjubnya dapet. Pokoknya lu campur aduk dah. Iya, mistisnya Mistisnya dapet, segala Nanti macem. macam-macam. Iya. Gua mau ngomenin nih, bukan ngomenin. Gua mau menjawab. Dia bikin pernyataan seperti itu. Iya. Dia kan istilahnya tuh udah mendaki ke sono, ke sini, ke sini. Kalau dari lu ada gak sih pendakian gunung Apa tuh? yang kejadian mistis? Temen gue yang pipis sembarangan ini dia cerita, dia bilang, kan gue pipis jongkok, dia bilang, gue ada yang di depan gue tuh kayak ada orang berdiri, dia bilang, tadinya kecil lama-lama gede, itu gue liatin, dia bilang, darinya gue kepala gue nunduk ya, dia bilang, sampai dangak itu gue nggak ngeliat kepalanya, dia bilang, kepalanya dia bilang.